Menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia yang menyebutkan Basuki Cahayapurnama kini kembali naik elektabilitasnya, Cagup Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tidak ambil pusing. Agus memilih untuk tetap fokus bekerja, turun ke lapangan dan mensosialisasikan gagasannya. Hari ini Cagup Jakarta nomor urut 1 Agus Yudhoyono berkampanye di daerah Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Warga antusias menyambut kedatangan Agus. Agus berkampanye dengan menggunakan bajai melewati perkampungan warga Cipete. Ketika ditanya tentang hasil survei lembaga Lembaga Survei Indonesia yang kembali menempatkan Ahok di posisi teratas, Agus hanya menanggapi normatif. Agus menjelaskan banyak lembaga survei yang merilis elektabilitas calon gubernur Jakarta belakangan ini. Namun bagi dirinya survei menjadi cerminan untuk tetap bekerja agar mendapatkan simpati dari warga. Oleh karenanya Agus akan tetap fokus menyapa masyarakat selama masa kampanye. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia menyebutkan elektabilitas Ahok di bulan Desember mencapai sekitar 32,9%, sementara AHY memperoleh 25,1% dan Anies Baswedan 23,2%. Sementara yang belum menentukan ada sekitar 18,8% dengan tingkat margin of error 3,5%. Survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia menunjukkan elektabilitas pasangan Cagup Cawagup Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat meningkat dan mengungguli dua pasangan kandidat lainnya. Sementara elektabilitas pasangan Agus Harimurti, Silviana Murni sedikit turun dan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno stabil. Dari survei yang dilakukan LSI bulan Desember 2016 pada 800 responden dengan metode multi-stage random sampling dan margin of error sekitar 3,5% menunjukkan hasil elektabilitas Ahok Jarot naik 5,6% dari hasil survei bulan November 2016. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahok Jarot ternyata dipilih 31,8% responden, mengungguli dua kandidat lainnya. Sementara di urutan kedua, pasangan Agus Silvi memperoleh 26,5% suara responden dan terpaut tipis dengan pasangan calon gubernur Anies Sandi dengan dukungan sebesar 23,9%. Sedangkan responden yang tidak menjawab atau masih merahasiakan pilihannya sebesar 17,8%. Hal ini berarti adanya peningkatan elektabilitas terhadap pasangan Ahok Jarot dibandingkan survei LSI di bulan November 2016. Sebelumnya pasangan calon gubernur Agus Silvi berada di posisi pertama dengan persentase 30,4% dan pasangan Ahok Jarot sebesar 26,2%, sementara pasangan Anies Sandi mendapat respon 24,5%. Menurut Direktur Eksekutif LSI, ada dua hal yang membuat elektabilitas Ahok Jarot naik di bulan Desember, yaitu karena para responden percaya kinerja Ahok Jarot yang sudah terbukti, serta semakin solidnya dukungan yang diberikan kepada Ahok. Nah di sana Ahok itu didukung terutama karena dinilai sudah terbukti hasil kerjanya. Nah ini jumlah yang menilai hasil kerja itu penting, itu tadinya banyak, kemudian turun, nah sekarang ini sedikit naik lagi. Nah, jadi persepsi publik dan evaluasi mereka terhadap faktor kinerja dan faktor kepribadian dan termasuk kemudian faktor demokrasi, agama dan sebagainya itu berubah dalam 1 bulan terakhir ini meskipun itu tidak berubah drastis. Calon Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama menilai naiknya elektabilitas dirinya bersama dengan Jarod Saiful Hidayat berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia sebagai bukti kepuasan warga dengan kinerjanya selama memimpin Jakarta. Menurut Ahok, sifat arif warga Jakarta yang memaafkan menjadi faktor pendukung lainnya. Agak beda dengan yang mau nyalon ya. Kalau kami kan memang tinggal survei kepuasan saja. Nah harusnya kalau masyarakat puas, harusnya elektabilitasnya mengikuti kepuasan itu sebetulnya. Nah iya itu, kita sih kalau udah petahana nggak bisa kerja apa-apa lagi, mau ngapain lagi. Udah 4 tahun kok. Kalau petahana kalau 4 tahun nggak kerja ya sudah selesai. Nah yang penting kan sekarang masyarakat puas nggak dengan pelayanan
yang kami berikan selama ini gitu. Nah kalau puas, kalau tidak ada faktor-faktor lain harusnya masyarakat juga milihnya mendekati. Untuk fokus isu hari ini, kita akan bahas apakah visi dari kandidat di Pilkada DKI Jakarta nanti itu sudah pro dengan wanita. Coba kita lihat ini informasinya bagaimana masing-masing pasangan calon, program seperti apa yang ditawarkan. Untuk Basuki Cahayapurnama dengan Jarod Saiful Hidayat menyatakan bahwa mereka sudah menjalankan kebijakan yang menjunjung kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan untuk wanita di DKI Jakarta. Seperti misalnya ada vaksin kanker serviks gratis bagi pelajar perempuan Oktober lalu. Kemudian juga sudah membangun ruang publik terbuka ramah anak dengan menyediakan ruang laktasi. Dari segi keamanan telah menyediakan bis dengan konsep tempat duduk menghadap ke depan sehingga lebih aman dan nyaman bagi wanita. Kemudian juga ada program beasiswa pendidikan khususnya bagi wanita dan ibu rumah tangga di Rusunawa untuk memiliki penghasilan. Ahok juga menilai program yang menunjang kesejahteraan wanita itu penting, mengingat peran wanita khususnya seorang ibu dalam rumah tangga sangatlah besar. Ia juga berharap bukti program yang telah direalisasikan menjadi alasan ibu-ibu di Jakarta perlu menambah 1 periode untuk kepemimpinan Ahok Jarot. Nah, kalau untuk Anies Baswedan dan Sandi, mereka memasukkan program kesejahteraan bagi wanita Jakarta dalam janji kerja mereka, seperti diantaranya memuliakan wanita khususnya ibu menyusui yang akan diberikan fasilitas. Anies Sandi juga akan memberdayakan wanita dengan program wirausaha perempuan agar bisa jauh lebih mandiri. Kemudian juga wanita berpotensi membuka usaha, namun meski mereka tidak punya modal begitu. Kemudian juga akan bangun OKOC, yaitu One Kecamatan, One Center. Nantinya akan didata wanita-wanita yang berpeluang untuk membuka usaha tapi tidak punya modal. Nah, berlatar belakang pengusaha, Sandi Uno melihat para wanita di Jakarta ini sebenarnya punya nilai ekonomis yang tinggi karena memiliki beragam kemampuan seperti misalnya memasak dan juga menjahit. Coba kita dengarkan, ini ada statement dari pasangan Cagup dan Cawagup. Kita dorong semua masuk puskesmas. Kadang-kadang orang nggak ada uang itu sungsang segala macam dia nggak ngerti karena nggak pernah di USG ya istilahnya ya. Nah belum lagi kanker serviks, wanita sangat rawan. Belum lagi kanker payudara. Jadi wanita ini karena dia melahirkan banyak, bebannya banyak, apa yang dia kerja kan? Kerja begitu stres, mesti ngurusin anak. Belum lagi kasih ASI. Nah ini mari kita mulai bentuk. Kita bangun banyak RPTRA. Ini ramah janin ibu hamil sampai lansia supaya ada yang peduli. Untuk program perempuan juga kita melihat bahwa perempuan itu kita punya program yang memuliakan perempuan, salah satunya adalah melalui kegiatan perempuan hebat, perempuan mandiri. Perempuan ini sebetulnya kalau dilihat daripada dunia usaha sangat potensinya sangat besar. Mereka punya nilai ekonomis yang sangat tinggi karena ada yang punya keterampilan memasak, catering, kuliner, menjahit, busana muslim, kecantikan, salon dan lain-lain. Ini yang akan dibidik juga sebagai satu dari 4 sampai 5 ribu usaha-usaha yang akan dicoba dibina, diberdayakan di setiap kecamatan. Apa yang harus ditambahkan lagi bagi para cagup dan cawagup untuk memasukkan program yang lebih pro perempuan di ibu kota? Sudah hadir bersama saya Komisioner Komnas Perempuan Ibu Masruha. Ibu Ruha, kalau misalnya kita lihat tadi kita dengar Pak Ahok kemudian juga Sandi Uno menyatakan programnya nantinya akan seperti apa untuk yang berhubungan dengan perempuan, sudah cukup atau belum? Kalau kita bicara program pro perempuan, artinya bagaimana program-program pembangunan untuk pemerintah DKI itu yang berperspektif gender atau responsif gender. Nah, kalau saya bilang responsif gender artinya mempertimbangkan kepentingan perempuan dan laki-laki karena perempuan punya kepentingan yang berbeda dengan laki-laki. Meskipun tadi kedua calon gitu ya, ada yang melihat soal kepentingan atau dukungan untuk isu kesehatan. Ada yang menyatakan untuk penguatan ekonomi melalui usaha. Tetapi apakah kandidat-kandidat gubernur gitu ya di DKI yang 3 ini gitu ya sudah melihat dengan sungguh kebutuhan perempuan atau masyarakat DKI. Karena sesungguhnya perempuan di DKI ini kan bisa dibilang setengah lebih atau setengah dari penduduk warga DKI, dan perempuan lebih patuh untuk memilih calon gubernur atau wakil gubernur dalam sejumlah pemilu kada gitu. Perempuan biasanya lebih patuh yang dia akan sungguh-sungguh melakukan pemilihan dan dia datang di tempat TPS. Lebih partisipatif lah ya. Nah, lebih partisipatif. Nah, persoalannya kalau kita melihat DKI,
kehidupan perempuan dan laki-laki di DKI misalnya gitu ya. Kalau misalnya selama ini yang setelah berjalan kepentingan-kepentingan untuk perempuan disabilitas, baik laki-laki termasuk laki-laki, ini seperti apa, walaupun misalnya dalam konteks pendidikan yang telah jalan misalnya 5 tahun berjalan misalnya dana pendidikan pemerintah DKI bisa dibilang sesuai dengan anggaran yang diharapkan 20%. Tapi persoalannya apakah sudah digunakan dengan baik untuk kepentingan-kepentingan laki-laki dan perempuan atau belum. Nah ini harus dilihat, misalnya perempuan-perempuan di masyarakat ini seringkali masih dipinggirkan dalam akses pendidikan karena alasan perempuan itu akan menjadi ibu rumah tangga, laki-laki kepala keluarga. Walaupun di Jakarta? Di beberapa wilayah itu masih terjadi. Nah akses ini harus dipastikan karena pendidikan minimal 12 tahun itu harus diberikan, termasuk ketika perempuan korban perkosaan misalnya di sekolah-sekolah, bagaimana lembaga-lembaga pendidikan ini punya kebijakan hak belajar 12 tahun, enggak boleh karena alasan moralitas misalnya. Seringkali kan sekolah-sekolah malu nih kalau anak ada peserta didik meskipun dia korban, dianggap mempermalukan. Padahal ini korban yang semestinya dia peluk, dia lindungi, dia pulihkan. Itu beberapa masih punya perspektif yang seperti itu. Tapi artinya ini perspektif gitu ya, para pengambil kebijakan di level-level SKPD, ini penting dipastikan. Karena kalaupun keputusannya baik, misalnya kebijakannya baik, tapi implementasinya tidak baik, ya persoalan. Lalu yang kedua, kalau dilihat dari dua calon tadi, satu sisi menunjukkan soal penguatan ekonomi gitu ya, untuk sektor usaha, karena mungkin background-nya di bidang itu. Nah ini juga penting dilihat secara sungguh, bagaimana sih kebutuhan perempuan atau masyarakat DKI terkait dengan peluang-peluang ini. Ini harus ada pemetaan dengan baik karena saya kira warga DKI yang pendatang juga cukup banyak, yang asli juga banyak, tapi artinya ini kan basis sosial keahliannya beda-beda. Nah ini harus ada survei dengan sungguh, termasuk misalnya Pak Ahok punya agenda untuk misalkan periksa kanker serviks gratis. Memang ini hak yang melekat pada perempuan dan memang ini harus ada pertimbangan-pertimbangan itu karena perempuan yang menjalani peran reproduksi termasuk Indonesia itu tinggi angka kematian ibu melahirkan karena masalah kanker serviks misalnya. Kalau ini ada kebijakan baik. Gitu. Bu Ruha, kalau kita lihat di Jakarta ini kan banyak akses sebenarnya. Jadi orang tidak harus dulu ke Pemdanya begitu kan, karena banyak swasta dan juga banyak lembaga sosial dan lain-lain begitu. Untuk Pemprov DKI Jakarta sebenarnya apa yang paling basic saja mereka harus sediakan untuk perempuan gitu, melihat banyaknya akses untuk bisa juga didukung dari tempat lain misalnya. Apakah itu dari kesehatan, apakah itu dari keamanan, atau justru untuk membuka peluang usaha, apakah itu betul jadi tanggung jawab Pemprov di sini harusnya fokusnya kemana dengan banyak akses yang ada? Nah, Jakarta, DKI Jakarta Barometer Indonesia. Lalu kalau kita lihat misalnya, Komnas Perempuan melihat dari sisi konteks isu pelanggaran hak perempuan atau konteks isu kekerasan terhadap perempuan. Meskipun kalau kita lihat kekerasan terhadap perempuan diturunkan, itu juga ada soal ekonomi, soal politik, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya yang selama ini terkait dengan misalnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, pemerintah DKI di periode ini memang sudah punya agenda dan menjalani, karena ini juga bersama Komnas Perempuan. Waktu itu Komnas Perempuan mendorong agar DKI ini bisa menjadi contoh, menjadi pilot di tingkat Indonesia, lalu membuka semacam posko pengaduan. Nah, untuk perempuan korban kekerasan seksual. Nah, ini berjalan dan juga kerja-kerja P2T P2A di DKI juga saya kira berjalan dengan baik, meskipun memang penting penambahan sana-sini gitu ya. Ini kan tapi biasa, cukup responsif lah ya mereka. Ya, respon untuk isu-isu kekerasan terhadap perempuan, termasuk kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu terkait dengan Mei 98. Baik. Nah, tetapi mungkin isu-isu lain, karena kalau kita bicara DKI ini sebagai contoh di level Indonesia, ya semestinya tidak hanya 1-2, tapi seluruh bidang kehidupan. Kesehatan dijalani, pendidikan jalan misalnya, kemudian dari sektor politik misalnya, ini juga harus dijalani, hukum juga dijalani. Meskipun kalau dalam konteks catatan, pernah DKI itu punya
peraturan soal tibum, tata tertib ini ya, Ibu Muswe. ketertiban umum. Nah Oke. ini kadang-kadang ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa dirugikan tanpa dilihat dengan sungguh. Oke, Ibu Mas Ruha, Komisioner Komnas Perempuan, terima kasih sudah bergabung bersama kami.